Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi Bapak, Ibu-ibu, seperti yang sudah disebutkan, kita biar sering mengulang. Jadi sekarang giliran Pak Tommy membaca surat Bani Israel atau surat Al-Isra, ya. Nah, sekarang yang kita bahas hanya mengenai langsung ke ayat. Kemarin kan sudah dibaca ayat pertama. Kalau bisa sambil melihat-lihat ayat ini, hafal kita ya. Jadi cara menguraikannya, yang pertama bentuk-bentuk kata. Nah, bentuk-bentuk atau bangunan kata. Apa itu kalau ilmu bahasanya itu Ibu Sabrina? Entah filologi, entah apa itu namanya kalau apa itu ya? Grammar. Ya, bentuk-bentuk kata itu dalam bahasa. Ada saya lihat orang yang belajar itu, entah saya pun lupa itu apa nama. Jadi oh ini kata kerja, ini kata benda, ini pakai tambahan, ini mah gitu. Jadi bentuk-bentuk kata. Kalau kita sudah mengerti bentuk kata, baru kita mencari jabatan-jabatan kata di dalam kalimat. Jabatan-jabatannya. Sebenarnya kalau dari jabatan ini, itulah ilmunya, ilmu nahu. Kalau bentuk-bentuk kata itu adalah ilmunya, ilmu saraf. Jadi kalau sudah bergabung keduanya namanya ilmu nahu saraf atau disebut dengan kawaid. Kawaid ya, kaidah, undang-undang. Setelah kita mengerti jabatan-jabatan kata, baru dicoba menerjemah. Setelah mengerti nerjemah, yang perlu sebagian apa maksud, kan gitu. Kalau sudah maksud, ilmu apa itu? Ya, kalau terjemah itu sebenarnya sudah masuk ke apa itu? Kan ilmu makna. Apa makna maksud? Ilmu makna ya. Ya, ilmu makna atau maksud sudah masuk. Balaghah itu bercampur dengan langsung tafsir. Tafsir kan dari passara yufassiru tafsir, jadi tafsir. Nah, di sini menafsirkan inilah yang ada orang terlalu berani, berbagai caranya, ada yang masih tergantung kepada kaidah atau undang-undang penafsiran. Nah, itu maka ada warna tafsir namanya. Warna tafsir itu ada warnanya yang berat kepada pemahaman akidah, ada kepada yang lain-lain. Nah, itu ya. Tapi yang jelas kita yang dua ini dulu. Pertama apa? Bentuk kata. Bentuk kata. Ya, bentuk kata. Yang kedua, jabatan-jabatan kata dalam kalimat. Nah, setelah baru terjemah. Maksudnya penerjemahan memindahkan ke pengertian lain. Kalau terjemah kan apa undang-undang terjemah? Terjemah adalah memindahkan pengertian kata kepada bahasa yang lain. Nah, kalau tafsir itu maksud dari kata pun boleh, maksud kalimat pun boleh, maksud. Nanti terasa itu. Nah, sekarang kita mulai aja. Coba baca dulu kembali, diulang lagi Pak Tommy ayat yang pertama surat Bani Israel. Berapa apanya dulu? Ingat kayak saja.
Berapa jumlah ayatnya dulu Pak Tommy? 70 berapa? Coba lihat Quran dulu. Saya lihat surat Bu Didi itu saya ingat itu 64. Ya. Ya, 64. Jadi masing-masing yang sudah ditugaskan kita untuk praktek di bahasa Al-Quran ini, itu diangsur-angsur sambil melihat ladang orang ayat lainnya untuk bertanya, untuk sama-sama menambah. Dengan tujuannya semuanya adalah supaya kita rajin 111 ayat. Oh ya, 111 ayat ya. Nah, 111 ya cukup panjang itu. 111 ayat. Ya, 111 ayat. Nah, silakan Pak Tommy untuk baca lambat-lambat. Boleh dilakukan, tapi boleh juga yang jelas dibaca saja begitu. Ini ayat 1. A'udzubillah. Iza qara'tal Qur'an fasta'iz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asyara bi abdihi lailan masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah, was-sami'ul basiru ya. Nah, kembali coba bentuknya Pak Tommy. Subhana ini bentuk apa? Subhana bentuknya maf'ul mutlak. Itu jabatannya. Bentuknya dulu. Bentuk kata ini. Hanya 3 ukurannya kalau bentuk itu. Jadi bentuknya itu kan hanya 3. Apakah dia kata kerja atau fi'il? Fi'il itu kan 3 pula, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amal. Apakah dia bentuk kata benda? Apakah dia yang ketiga bentuk kata huruf? Tapi huruf yang punya arti, bukan huruf hijaiyah yang punya arti. Walaupun satu, misalnya huruf qasam. Nah, sekarang coba kata Pak Tommy ini fi'il madhi. Coba ditanya teman-teman bagaimana ini bapak-bapak, ibu-ibu, apakah ini fi'il madhi subhana? Isim masdar. Ini namanya isim masdar atau masdar ya. Sebenarnya dia maka disebut masdar bagaimana tuh Pak Bet? Karena dia bentuk ketiga dari fi'ilnya Pak. Sabaha yusabihu subhan. Subhan ya. Kalau fi'il madinya apa itu sabaha? Terus Sabaha. Sabaha. Ya, yusabihu. Yusabihu. Terus kalau masdar langsung ke subhan. Kalau sabaha yusabihu. Terus Tasbihan ya Pak? Tasbihan. Ya, tasbihan. Karena 4 huruf ya. Tasbihan. Cuma tasbihan itu kan asli masdar dari sabaha. Ya. Adapun subhana ini masih ingat kemarin. Jadi ini sudah kita dudukkan dulu. Berarti ini adalah bentuk kata benda. Kan gitu. Tapi kata bendanya serumpun dengan tasbih. Kalau nggak salah saya pun ini kan kalau kita lihat kan pakai apa ini? Pakai alif sama nun ya. Ya. Masih ingat kemarin ada di antara definisi dalam bahasa Arab ini, kalau dia pakai alif sama nun sangat sempurna ya. Sempurna ya.
sangat sempurna. Nggak sempurna. Mana contohnya misalnya? Quran. Al-Quran. Quran kan ada, sebenarnya dia kan masdar juga dari qara'a itu. Iya. Jadi berarti kalau qara'a kan Quranan, berarti kan bacaan. Jadi dengan ada alif sama nun ini berarti menunjukkan bacaan yang sangat sempurna. Jadi tidak ada mengatasinya. Misalnya apalagi faraka, pembeda, menjadi furqan. Jadi pembeda yang sangat sempurna. Itu ya. Tapi ini subhan mungkin begitu juga. Saya pakai mungkin juga karena hanya mengikuti Quran, Burhan, apalagi. Ya, itu Pak Tobi. Jadi ini adalah dia kata benda. Cuma baru berikut Pak Tommy. Jadi apa gunanya di dalam kalimat ini? Gitu. Jadi maf'ul. Namanya maf'ul mutlak. Kok langsung ada maf'ul mutlak? Kan ada pertanyaan. Apa maf'ul mutlak? Bukan maf'ul bih. Kalau maf'ul bih itu semata-mata betul jadi objek di dalam kalimat. Misalnya saya atau makan roti saya. Atau saya makan roti. Roti itu langsung betul-betul maf'ul bih. Saya menulis surat betul-betul surat itu maf'ul bih. Ini enggak. Dia yang dikatakan maf'ul mutlak bahwa pelengkap penderitanya atau objeknya terdiri dari fiilnya. Apa fiilnya ini Pak Tommy? Masih ingat? Kata Pak Bet tadi kan ada fiil. Fiilnya sabaha. Itu fiil madi ya. Ya. Sabaha. Kalau fiil mudhari'nya apa? Yusabbihu. Yusabbihu. Di sini dia jabatannya sebagai maf'ul. Kan ada pertanyaan, kok tiba-tiba ada jadi maf'ul? Biasanya maf'ul itu kan ada fi'il dan fa'il. Nah, mana fi'il fa'ilnya Pak Tommy? Kalau ini jadi maf'ul subhana, disembunyikan. Disembunyikan. Apa sembunyinya? Kalau kita yang bertasbih, apa fi'il mudhari'nya itu Pak Tommy? Kalau yusabbih kan dia yang bertasbih. Nah, kalau di sini kalau di sini yang bertasbih siapa? Kalau aku misalnya, apa yang disembunyikan? Ini disembunyikan dianya Allah. Bukan. Yang bertasbih kan kita yang membersihkan. Kita Jadi yang bertasbih nih. Jadi yang disembunyikan apa? Fi'il mudhari tadi kan kalau yusabbihu kan dia laki-laki. Kalau aku yang bertasbih, apa fi'il mudhari'nya? Usabbihu. Gitu. Jadi usabbihu subhana gitu. Itu maka dia jadi maf'ul itu. Usabbihu. Jadi bertasbih, aku betul-betul bertasbih. Maksudnya membersihkan, aku betul-betul kubersihkan. Maksudnya kubersihkan itu maka ke tafsir kita perginya lagi penerjemahan. Apa maksudnya membersihkan si allazi yang memperjalankan. Jadi nggak bisa kita kaji lagi. Tapi kalau kata sebagian orang, dasar untuk belajar ruang angkasa boleh. Tapi kecepatan-kecepatan itu kan nggak payah diterima oleh akal. Jadi itu maka lari ke metafisik dia itu. Tapi itu dasar untuk mengembangkan peralatan angkasa. Bagaimana cepat itu maksud.
Jadi itu makanya pengertian kalau ada ayat-ayat nanti pangkalnya bertasbih, sebenarnya kalau saya mengatakan nggak bisa kita mengkajinya. Cuma mengkaji untuk menggunakan akal pikiran kita boleh. Nah, itu maka pakai subhana ini. Nah, supaya kita bisa paham, cobalah dari Nabi Muhammad itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa itu dia Mi'raj sampai balik menjelang subuh. Coba karena kita mungkin manusia bertumpu kepada teori-teori pengetahuan dia, akan nggak bisa. Itu makanya kita pakai subhanallah. Berarti termasuk yang tiap hari kita sudah sholat atau di luar sholat pun kan kita mengatakan subhanallah, subhanallah. Allazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu kan Allah. Sebenarnya kan bisa dipendekkan saja itu. Subhanallah. Paham ya? Paham. Iya, allazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, tambah lagi allazi barakna haulahu linur. Itu semuanya kan Allah. Malah di belakang ditutup was-sami'ul basir. Jadi orang yang membaca subhanallah berapa sering dibacakan? 30 berapa? 33. Subhanallah. Subhanallah berarti kita mengatakan itu usabbihu subhanallah. Usabbihu subhanallah. Allah itu mudhafun ilaihnya. Usabbihu ini mudhafun ilaihnya panjang. Ya. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi pemikiran kita tuh aku bersihkan, betul-betul aku bersihkan tentang Allah. Jangan dia dikhayalkan dibentuk dia bentuk begini, begana, begitu, enggak ada satu. Itu makanya kalau kita sudah paham, itu makanya mengerti bahasa, mengerti terjemahan. Itu sebab. Jadi kalau kita membaca subhanallah, sebenarnya ada kita sembunyikan di situ usabbihu. Kalau enggak, kenapa dia dibaca subhana? Ya. Tapi nampaknya kalau subhana ini ada enggak subhani? Ada ditemukan dalam Al-Quran atau dalam hadis subhani? Tidak ada. Enggak ada. Kalau apa? Kalau subhanu enggak ada juga. Tidak ada. Nah, cuma ini sudah tetap seperti ini, jadi dia cuma jadi objek. Misalnya ada ayat di pangkal surat 60 itu surat apa? Surat As-Saff ya. Apa itu sabbaha lillahi? Coba. Kan ada Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa. Ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih. Telah bertasbih ma fis samawat. Di situ kalau ma itu jadi apa itu Bapak Ibu? Sabbaha lillahi ma fis samawati. Jadi apa gunanya? Mana pula maf'ul itu? Fi'il. Bentuknya bentuk fi'il. Ma itu apa gunanya? Coba lambat-lambat kita bentuknya isim mausul. Gunanya sebagai fa'il. Nah, gitu. Jadi mafis samawati itu fa'il semuanya. Jadi fa'il dari sabbaha. Jadi telah bertasbih, kan begitu? Bagi Allah, siapa yang bertasbih? Apa saja yang di langit dan apa yang di bumi. Kenapa mereka bertasbih? Karena mereka pun bingung. Maksudnya tunduk, mereka bersihkan iktikat mereka kepada Allah bahwa Allah tidak ada serupa apapun. Paham ya? Paham. Kalau belum paham ditanya ya. Kalau belum mengerti awak lepak. Jadi bukan man ya ma ya Pak.
Ma dipakai. Bukan Ya, man ya. lain. Ada juga mungkin di ayat lain man. Nah, kalau itu ma, makanya kalau kita lebih cenderung itu menyindir manusia. Oi manusia, benda-benda langit, benda-benda bumi, dimanapun orang itu sudah mengakui kesucian Allah, tidak ada serupa apa. Kamu bagaimana? Semestinya kamu yang lebih hebat. Nah, karena ada di belakang kabura maqtan indallah. Kenapa masih takut kamu pergi perang? Kamu takut mati kan mendahului pikiran kamu itu. Gitu. Paham maksudnya? Insyaallah. Cobalah sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Masih Allah. Terus ya ayyuhallazina amanu, kan itu pangkalnya. Qalu, Ya, qalu lima taqulu nama taf'alun. ya. Qalu Ya lima ayyuhallazina amanu taqulu ma la lima taf'alun. taquluna. Enggak ada Ma kolunya la itu. taf'alun. Enggak ada kolunya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna. Lima Lima. taqulu. Kenapa kamu hanya mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Apa disuruh sama orang itu dulu? Pergi perang. Berjihad. Tapi mereka takut. Coba. Mana yang hebat tasbihnya benda langit daripada manusia? Itu orang yang itu. Jadi orang beriman yang jangan diturut. Itu yang dikritik oleh Allah. Makanya hidup ini jangan takut-takut. Pokoknya jadi orang baik. Itu kan Kalau kita hanya digulung-gulung masalah penyakit, masalah rezeki kene santiang lo caciang dari awal. Iya kan? Itulah mulai tafsir tuh. Bacalah tafsir, sebagian ada mengarah ke situ, sebagian enggak. Apa misalnya sabisma rabbikal a'la, itu yang pangkal-pangkal sabih, tasbih semua itu ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Apa itu? Sabbih. Fil apa itu? Fil amar. Fil amar. Jadi bersihkanlah nama Tuhan engkau. Jangan ya sabisma rabbik allazi sabisma rabbikal a'la. Terus apa belakangnya? Allazi khalaqa fasawwa. Allazi khalaqa. Tunggu dulu, jangan capek nah. Jangan capek-capek nah. Allazi khalaqa fasawwa. Coba bagaimana menjadikan orang Sempurna. Indah, bukan soal sempurnanya itu menyangkut di kecik ibu di dijo tuh zigot tuh apa mu'alaq tersangkut dinding rahim. Bamang kau itu. Iya. Jadi awak baca subhanallah begitu. Tidak bisa dong. Bagaimana cara ya memang lebih itu tertutup hati nama. Itu maksudnya. Cobalah itu kalau Pak Tommy nanti mencari untuk menuliskan satu buku atau pelajaran sama kita, ayat-ayat yang diawali dengan tasbih. Nah, berarti kita sudah menyimpulkan tuh. Berarti ayat-ayat yang dimulai dengan tasbih, berarti kita boleh mengembangkan nalar dan pengetahuan penelitian, tapi walaupun bagaimana itu tujuannya untuk lebih sadar kepada Allah gitu. Saya paham maksudnya. Ulang balik. Jadi ayat-ayat yang di pangkalnya mengenai tasbih berarti kita tidak mampu, bukan berarti berpangku tangan, tetapi disuruh mengapa? Disuruh mengapa Pak Tommy? Tengah. Disuruh ngapain? Saya ulangi lagi ya. Ayat-ayat yang di pangkalnya tasbih berarti otomatis kita tidak bisa untuk mengetahui yang sebenarnya, hanya Allah yang tahu. Cuma kita disuruh untuk menelitinya. Saya paham maksudnya. Pelajarinya ya. Apa tuh Ibu Sabrina? Apa maksudnya?
ayat-ayat ayat-ayat Yang di pangkalnya yang dimulai dengan tasbih, ah, Ayat-ayat yang yang dimulai dimulai dengan tasbih berarti Allah yang tahu. ya dibersihkan pikiran kita. Namun kita disuruh untuk mempelajarinya. ya meneliti. Itu yang kurang Meneliti. sekarang. Itu yang kurang. Awak menghafal ayat panjang sah. Iya, Pak. Ah, jadi untuk generasi emas yang akan datang itu harus dikembangkan penelitian. Tapi nanti jangan dijawab penelitian itu urusan sekolah lain lah, sekolah agama jangan lainnya. Jangan gitu. Jadi penelitiannya di sini kok bisa ya Rasulullah malam kan sesudah apa itu dari maghrib ya, kan malam. Ya Pak Bet. Seperti Jangan cerita malam saja di dalam memang ke malam dah itu dah. Cuma perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan malam itu juga ya. ya, Dari Masjidil Aqsa tarik ke langit. ke langit yang ketujuh. Dari langit yang ketujuh tuh balik lagi menjelang subuh Ke Masjidil ke Aqsa. Masjidil Haram. Masjidil Bukan. Ke Masjidil Haram. Iya, ke Masjidil Haram. Benar langsung ya, Pak? Hah? Benar langsung ya malam itu ya, Pak? Iya, malam itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Itu apa namanya? Isra kan? Dan Isra. Ini yang ayat ini. Kalau yang Mi'raj naik Sidratul Muntaha. dari Sidratul Muntaha. dari mana naiknya? Dari Baitul Dari Maqdis. Sidratul Muntaha. Ya, itu dari Quds itu yang ceritanya tuh, ya, yang diperebutkan orang tuh. Nah, naik dari Masjid Aqsa terus ke langit. Baitul Maqdis. Oh ya, ya, langit ketujuh. Dari langit ketujuh balik lagi ke Masjidil Haram. ya Masjid Haram. Pagi-pagi dia bercerita, aku sudah ke Masjid Aqsa terus aku naik ke langit. Maka orang payah nangkap. Kecuali Abu Bakar. Siapa bilang katanya Muhammad, aku percaya. Cuma ini kan soal kepercayaan kata orang. Jadi itu maka dipakai subhanallah. Hanya Allah Itu yang tahu. Tapi, itu pakai tapi. Ya, Berarti disuruhnya kita untuk mengadakan penelitian. Penelitian. iya. Sekarang nggak ada penelitian, cuma kok dipupuh di kepala di orang tarui. Kalau masa Rasulullah dulu itu memang disampaikan cuma untuk fasilitas nggak kembang. Itu nanti cerita kedirunya ya itu Pak Bet. Nah, kalau penelitian itu kan ada Guru, karena Barakna itu kan tubuhnya Muhammad itu harus diliputi karena kalau masuk Iya, dan perkajinya begitu. Umat Islam kan ada penelitiannya. Itu dan kaji. Percaya saja. Itu maksudnya. Kini saya nak mengembangkan penelitian. Lay the wind. Itu mulai baru. NASA yang mengembangkan. Nah itu. Makanya untuk suntik meneliti itu diaji orang juga terus apa babi. Itu ya. Jadi untuk Jadi dari peristiwa Isra Mi'raj itu, makanya dasarnya pesawat orang angkasa itu harus dilapisi. itu kan awak cerita awaknya. Itu awak bercocok-cocokan gitu. Dan untuk angkasa itu kan orang luar. Itu lebih paham Pak Bet. Iya, enggak, yang mengatakan itu kan orang NASA itu, Bro. Maksudnya pesawatnya beda biasa gitu. Iyo, kini mengembang aturannya kan berarti tidak peristiwa itu mengembangkan orang Muslim, tapi Muslim kan enggak. Nyap apa ya ini? Orang lebih sampai pesawat angkasa nih. Iya itu nanawa kecian bukan langsung buat pesawat itu dong.
Itu mengko karena tadi uraian ambo tadi. Jadi asal pangkal ayat-ayat subhana itu berarti sebenarnya kita manusia ini memang nggak ngerti. Cuma kalau tidak penuh kate penuh ke bawah, itu lebih paham maksudnya. Tidak lah mungkin ya. Baik. Jadi Apa pelajarilah maksud? walaupun Jangan menyerah, Apa, Wan. Jangan menyerah, apa Wan. maksud? Iya, apa maksudnya apa tuh? Dengan Kalau ada ayat, dengan ada ayat-ayat itu bah, Kalau nggak tahu suruhnya aja lah pelajari. seketik sudah tahu. jangan ke situ pahinya. Dengan ada ayat itu apa maksudnya? Ayat-ayat adu pangkal subhana kok. Allah yang mengetahui sedang. Coba Pak Tommy, apa maksudnya Pak Tommy? Pak Edi tidak hadir ya? Kalau maksudnya kan begitu. Dengan ada ayat-ayat yang menggugah kita seperti ini untuk mengetahui setiap kata-kata subhana itu, kalau tidak penuh kata penuh ke bawah. Jadi awak semestinya sudah sangat unggul dalam penelitian. Karena seluruh ayatnya mendorong berpikir. Tapi karena kita hanya hafal-hafal aja, itu akibatnya. Itu maksud Ambo. Biarpun masalah tanaman, biarpun masalah pengembangan ternak, awak kan mengkonsumsi dari ruang saja. Awak disuruh Ustadz kau cek mapalnya. Iya, ya, Pak. Lai paham? Lai, Pak. Itu, Baru Pak. itu Tapi maksudnya. karena tidak dipelajari, makanya orang tidak meneliti gitu, Pak. Ya karena hanya mungkin karena apa ya? Karena dia tidak, maksudnya apa maksud subhana, maha suci kan gitu ya? Ya. Kenapa di pangkalnya? Jadi nanti tugas bapak-bapak, ibu-ibu, terutama Pak Tommy, mencari ayat-ayat yang pangkalnya tasbih. Tasbih itu apakah dia berbentuk masdar, apakah dia berbentuk fi'il madhi, atau berbentuk fi'il mudhari. Nanti lihat di belakangnya. Nah, Udah ada tugas kita itu dulu, Pak. itu. Ada beberapa. Coba misalnya sabisma itu, ceklah. Sabisma rabbikal a'la. Terus apa? Allazi khalaqa. Coba ya, allazi khalaqa fasawwa itu kan banyak penelitian tuh. Sudah itu apa lagi? Allazi khalaqa allazi akhrajal mar'a. Terus faja'alahu gusaan ahwa. Coba siapa yang ahli? Kenapa Pak, kata Pak Edi? Pak Edi kan mengatakan di Rimbo itu tidak ada pupuk, tapi kok subur. Awak sementara lah ditanam lah ada tidak subur doh. Di Rimbo tu kerana unsur haranya belum terpakai lah guru. Kalau yang di awak pun lah terpakai pada Ya itu nanti penelitian itu kan tidak kaji penelitian doh, menakok-nakok saja. Jadi diukur suhunya, diukur apanya, itu kan itu penelitian. Abang mengko negara apa Muslim tidak ada kajian untuk tanaman tuh. Nyanan ada mapanya sudah itu dia apa-apa sianan santiang masuk sarugo kan itu. Itu maksud Pak Kadirun tuh. Mudah-mudahan menang. Ya, mudah-mudahan menang. Tapi orang lompat orang 10 meter latihannya sampai meter ke. Jadi itu maksudnya. Memang sebagian orang bangi orang kayaknya. Cuma ini tidak jangan bangi-bangi. Tidak cerita itu. Paham maksudnya. Itu karena mungkin strategi perang dilihatnya. Itu mangkok dicari tokonya waktu Teluk Persi itu. Bangko Teluk Persi itu bulan-bulanan di orang apa negara maju. Karena penelitian itu tidak adanya konsumsi senjata. Adi-adunya no. Cuma kalau peneliti senjata puluh, kan tidak berani ya. Jangan macam-macam Pak. Nah itu kan cek kau nambah kalau di Windows sudah apa ada mana itu tidak urusan awak mau apa ayatnya kan. Nah, jadi sekurang-kurangnya awak bapak-bapak ibu-ibu mulai itu. Jadi sabana tujuannya
bagi orang peneliti itu kesadarannya makin tinggi kepada Allah, awak pun menikmati hasilnya dan kesadaran makin tinggi. Ya, paling-paling ceritanya kan begitu, misalnya kalau buat tanam cengkeh, itu mati. Kan di negeri Sabah dulu subur karena dia durhaka habis. Itu mengkau elok kan paling-paling cerita arah ceramahnya ke sini. Ya, itu ya coba tuh, tapi itu kan ada, lihat ada apa, tapi jangan disebut negerinya yo, cengkeh lah banyak, langsung itu habis atau bagaimana cerita orang, tahu itu negeri subur dulu, kini dia orang durhaka, dia pengertian durhaka kok panjang, mungkin penelitian tak ada lagi, berkeutamaan masuk itu. Bagi Pak Bet tadi memang keseimbangan alamnya lah ada, tapi dengan ada dibuat berikut-berikut, nanti kau nak capek, ikut nak capek, itu memang kau sampai ada ke jurang dananya, ada dan namanya apanya low apa lambat, ada percepat, itu memang kau dikaji orang. Ini makin capek orang sedang makin capek mati, lebih rancak awak makanan lambe-lambe masak asli. Organik apa itu kan, itu cerita sampai itu, jangan sampai capek ke puluh aja ya kan, bagai-bagai ya. Nah itu Pak Tommy, jadi di subhana Allah nampak dia jadi maf'ul, jadi perlu awak selalu membersihkan pemikiran awak bahwa Allah lah yang berkuasa, tapi jangan sampai di situ. Kalau begitu bang kok tak aku ya. Itu perlu ke tingkat itu tuh awak masih memerlukan pengetahuan. Jadi di siko kira-kira nan perlu diteliti apa ko apanya dikaji. Kalau nan allazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kamu kecepatan. Ya, dan perlu diteliti siko apakah menggunakan peralatan, kendaraan, segalanya. Ambo pai kapo ini pai umrahnya berapa hari pulang jual painya jual apa pesawat, ana membuat pesawat ya orang Arab cuma Bali saja. Nah itu sudah itu kalau di paulahan orang pesawat awak cek nerimo, itulah takdir dari Allah kan itu. Cuba buat kalau pesawat dan kau ditembak dan orang nak kanai dia. Kan sampai ke situ kaji. Nah membuat itu siapa? Jadi bapak-bapak ulang balik Pak Tommy, apa maksudnya kalau ayat-ayat yang di awalnya pakai tasbih atau subhana, apa maksudnya Bapak itu? Pertama supaya kita jangan salah. Pertama membutuhkan penelitian. Itu yang kedua itu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita hanya menerima. Awak kan jaleh takahikola. Lama nikah, lah iya nak. Kan tahu awak. Jadi awak kan tugas awak itu ada nan tak kunjung anak, tapi kok salahnya kau makbul ya diteliti, tapi tetap takkan Allah. Yang kedua baru itu penelitian untuk kebaikan. Tapi kalau awak disuruh meneliti, tentu pas awak beraja kimia, beraja jarak, beraja itu tentu tidak bisa awak beraja ilmu dari sana. Tentu beraja, misalnya suhu kelembapan bara, kalau ikut airnya caranya, itu nan cerita apa tuh Pak Kadir. Kalau kita masak kan ada rukun-rukun syaratnya, ada periuknya, ada airnya, ada berasnya. Jadi nggak mungkin bim salabim nasi masak, ya nggak mungkin. Itu maksud beliau tuh. Ya. Nah sekarang
kalau ini jadi maf'ul bih Pak Tommy ya. Terus lanjut Pak Tommy, allazi lagi bentuknya Pak Tommy. Ya isim mausul. Allazi ini isim mausul. Maksudnya kata benda gunanya menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Gitu ya. Itu kalau gunanya dia isim mausul. Isim mausul itu artinya isim yang meweselkan gitu, yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Itu. Kalau pakai allazi itu ya. Jadi yang menurut apa-apa saja yang saudara si allazi saja Pak Tommy, silahkan. Apa yang Pak Tommy ingat saudara si allazi dia menghubungkan antara induk kalimat sama anak kalimat. Apa yang Pak Tommy ingat dari si allazi? Ada 6. Apa itu Pak Tommy? Allazi, allazani, allazina. Terus kalau perempuan yang dihubungkan bentuk perempuan kalimatnya allati, allatani, ya allatani, Ini. allai. allai. Itu ya. Apalagi tadi ada waktu sabbaha lillahi ma fis samawati. Ma itu namanya isim mausul juga. Iya. Ada lagi yang biasa-biasa lah. Ada ma, bukan manafi tapi ma mausul. Ada man, ada lagi satu man. Yang 3 itu saja ya. Tapi man tidak ada bentuk banyak dibikin. Ma pun enggak. Yang bisa banyak-banyak itu allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allai. Jadi yang di belakangnya itu anak kalimat. Jadi induknya mana? Induk kalimatnya adalah memang Allah. Ya, jadi Allah yang menjadikan semuanya. Baru ini salah satu yang diperlihatkan Allah, dia bisa memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dan bisa dinaikkannya pula dari Masjid Aqsa ke Baitul Maqdis atau Sidratul Muntaha. Terus sampai ke balik lagi. Itu dia. Itu anak kalimat menerangkan Allah. Kalau kita baru bangun tidur apa dibaca Ibu? Alhamdulillahilladzi. Kan pakai anak kalimat. Sebenarnya kan alhamdulillah induknya itu. Apa anak kalimatnya? Allazi ahyana ba'da ma amatana. Banyak itu ada alhamdulillahillazi, ada afani jasadi, waradda alaiya ruhi. Banyak itu yang belakang pokoknya. Kalau sudah buang air besar atau kecil, alhamdulillah allazi azhaba anni ada. Jadi itu anak-anak kalimatnya semua itu menerangkan tentang Allah. Tapi kalau misalnya alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi dalil muttaqin. Lil muttaqin itu ada anak kalimatnya allazina yu'minuna bil ghaib, allazina yunfikuna, allazina yu'minuna, allazina. Allazi itu anak kalimat. Saya paham anak kalimat. Kalau bahasa Inggris yang dipakai Z, pakai U, pakai hum, us, gitu. WH question. Gitu. Nah, sekarang Pak Tommy, semua yang di belakang ini menjadi mudhafun ilaih dari subhanallah. Nah, sekarang direken allazi itu adalah mausul. Orang mencari mana apanya ini silat mana itu kan menghubungkan antara induk sama anak. Terus apa berikut lagi? Asra ya. Asra itu memang pakai ya tulisannya di Quran. Enggak? Iya Pak. Asra. Iya, asra.
Coba Pak Tommy, bentuk asra lagi Pak Tommy. Itu bentuk kata kerja. Hah? Bentuk kata kerja. Bentuk kata kerja. Jadi bentuk kata kerja, diingat itu. Di buku 2 ada itu kata kerja. Kalau bicara tentang bentuk kata kerja, berarti kan kalau sudah bicara kita, oh ini bentuk kata kerja. Kan ilmu saraf itu. Lalu ditanya lagi, bentuk kata kerjanya, kata kerja fi'il madikah, kata kerja fi'il mudharikah, atau begini dulu, ya itu dulu ya, atau fi'il amar, yang 3 itu. Kalau fi'il mudhari itu tandanya kan ada huruf mudhari, ingat saja bentuk 14. Fi'il madi gitu juga. Nah ini fi'il apa ini Pak Tommy? Madi. Fi'il madi. Kalau sudah kita tahu ini fi'il madi, supaya pengembangan pemikiran kita, bahwa fi'il madi itu asal usul dari fi'il. Fi'il madi itu dia aslinya ada 3 huruf, namanya semata-mata 3 huruf sudah bisa digunakan, tapi ada yang ditambah. Nah sekarang ini kalau asra ini apakah asli masih 3 huruf atau dapat tambahan gitu? Dia Karena ada asli 3 huruf, ada 4 huruf, tapi yang asli 4 huruf itu enggak berapa kok. Yang banyak aslinya 3 huruf. Timbangannya itu dia. Ada fa'ala, ada fa'ula, ada fa'ila, itu penimbangnya saja itu. Ini berapa huruf ini? 4. ini Dapat tambahan ini, dapat tambahan atau enggak gitu maksudnya? Alif. bahan. Dapat ya? Iya, Pak. Kalau sebelum dia sekarang apa kira-kira huruf penambahnya sini? Alif. Alif. Ya, alif. Kalau yang 3 hurufnya apa? Ya. 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 Sa. Ra. Saroya. Ya. Yang 3 hurufnya cukup sara atau saraya. Sara atau saraya ya. Ya. Cuma kayak saya tanya tadi, apakah memang ada alifnya pula dibuat? Ada alifnya ya? Dalam Ada. Quran ada alif. Ada. Ada. Ya. Kalau di tengah panjangkan rohnya. Ya. Gantung. Ya-nya masih ada. Ada, Pak. Si. Berarti dia aslinya saraya. Itu pun masih was-was kita ini. Kenapa dikasih alif ya? Ya, Jadi Sarah, Nah, kalau rohnya itu pakai alif gantung di atasnya, Pak. iya, itu karena laptop nggak bisa membuatnya di atas roh. Nah, iyanya itu kalau di Quran ada pakai titik. Iya, antara pakai titik sama tidak titik sama aja itu. Ya. Nah sekarang asra itu berarti tambah 1 huruf ya. Kalau Sarah artinya sarasa. Berjalan, telah berjalan. Ya, berjalan. Kalau asra, Jalankan. ya, menjalankan atau memperjalankan. Jalankan. Mekan ya. Ya, itu bedanya. Jadi, allazi yang telah memperjalankan. Lalu mana fa'ilnya Pak Tommy? Setiap ya ada tersembunyi huwa. Jadi itu makanya fi'il madi ini kita pikir kalau dapat tambahan, mana tambahannya? Kalau fi'il madi itu tambahannya kan ada tambahan 1 huruf alif, ada tambahan 1 huruf tapi bukan alif. Siapa dapat? Digandakan di tengahnya. Digandakan. Ada tambahan lagi 1 huruf tapi tidak digandakan apa? Tidak pula tambah alif di depan. Sin. Sin. Ditambah alif juga tapi antara
huruf pertama sama kedua. Misalnya sabaka dipakai sabaka. Ya, sabaqah. Nah, Sabaqah. jadi ilmu-ilmu seperti itu adalah ilmu saraf. Mempelajari. Ya. Dilihat pula, oh itu bisa 14, ini bisa 6. Oh ini bisa bentuk isim fa'il, ini bisa bentuk isim maf'ul, ini bisa bentuk masih ilmu saraf itu. Itu masih ilmu saraf. Oh tapi kalau gunanya ini jadi maf'ul, gunanya ini menjadi fa'il, gunanya menjadi harf. Nahu ya. Jadi nahu. Jadi nahu itu maka disebutkan orang bapaknya ilmu, saraf induknya, ibunya. Jadi bergabung bapak sama ibunya, kembanglah. Sehingga melahirkan terjemahan ma'ani, balaghah. Jadi ma'ani, badi, bayan, macam. Sehingga sampai kepada premis-premis sampai apa ungkapan kalimat Tuhan. Itu dia. Makanya orang-orang ahli sastra Arab itu, penyair-penyair itu bingung dia. Kok bisa Muhammad seperti ini ya? Gimana dia sekolah? Kan gitu. Luar biasa cara main. Seperti inilah. Pakai subhana dia. Jadi kalau tukang-tukang syair-syair itu belum begitu. Di situ kagumnya orang-orang itu melihat kenapa seperti ini. Nah, cuma kita yang non-Arab ini payah sekali menangkap. Baik. Nah. Jadi asra itu adalah pakainya tersembunyi ya Pak Tommy. Kemana tersembunyi ya Pak Tommy? Apa yang tersembunyi? Wah. Jadi kalau fi'il madi 14 ini kalau disembunyikan fa'ilnya itu sesuai dengan dhamir 14 itu pula. Tapi ada tiga ya Pak Tommy, tiga laki-laki, 3 perempuan yang di atas, kotak-kotak di atas itu, biarpun fi'il madi, biarpun fi'il mudhari, itu fi'ilnya itu dipahami Bapak Ibu ya, fa'il itu sifatnya harus disembunyikan dan bisa dijelaskan. Bisa saja begini, subhanallazi asrallah, gitu. Jadi langsung asrallahu. Tapi bisa disembunyikan. Maka disebutkan orang fa'ilnya ini harus gitu. Kalau yang wajib, yang anta-anta itu sama anak-anak. Saya paham tuh, nah seketek tuh. Kan 14. Ya. Jadi 6 yang di atas itu 6 yang di atas itu lihat pula keadaannya, bisa fa'ilnya itu dinyatakan, dijelaskan, bukan dhamir itu yang dituliskan, mewakili. Misalnya kalau asra ini bisa diwakili dengan kata-kata tunggal benda, Allah. Allahu. Ya Allahu. Tapi kalau nanti asru gitu, jangan pula dibuat hum, tapi bisa ya itu kalau begitu dia asru, sudah wajib dia hum itu. Jadi nampaknya memang itu hanya sekadar, jangan Bapak pikirkan Ibu. Nanti kalau sudah banyak pengalaman kita bisa, yang bisa diharuskan itu hanya bentuk tunggal. Kalau dia bentuk banyak, nampaknya wajib juga. Kan nggak bisa kita buat misalnya asru hum, kan jadi dibikin pula hum, atau asrul muslimun. Jadi kalau memperjalankan orang muslim, asral muslimuna, bisa 2, asral muslimani. Boleh 1 Allah itu kayak fiil dengan fa'il. Kan sudah belajar juga. Kalau fiilnya bisa tunggal, fa'ilnya boleh bentuk 1, boleh bentuk 2, boleh bentuk banyak. Hanya yang dipilihkan mesti laki-laki sama laki-laki, perempuan. Itu kan sudah yang belakangan. Yang jelas ini sudah tahu.
Kembali dhamir itu kemana kembali gua tuh Pak Tommy? Ke Allah. Ya situ kan nggak ada Allah. Kemana kembali? Bahan. Al-Lazi. Ke Al-Lazi. Ya lagi. Jadi begini, Subhanallazi asra huwa al-Lazi. Kalau kami mengaji pesantren gitu dulu. Jadi Maha Suci yang telah memperjalankan dianya si Al-Lazi. Gitu. Al-Lazi. Gitu. Si Al-Lazi gitu aja. Jadi memang ke Allah juga ya. Ya. Terus lanjut Pak Tommy, bi'abdi bagaimana bentuk-bentuk katanya dulu? Di abdi. Bentuk-bentuk kata dulu ya. Apa bentuk-bentuk katanya tuh Pak Tommy? Ada Bi. Bi itu apa bi? Huruf jar. Lalu abdi kata benda. Kan kata benda. Dalilnya dia kata benda karena masuk huruf jar. Itu salah satu itu. Kalau masuk huruf jar pasti kata benda. Jadi abdi adalah bentuknya kata benda. Cuma kalau kita mau mengembangkan, abdi itu kan satu orang. Kalau dua orang bagaimana Pak Tobi? Itu abdun kan? Atau abdan, budak. Kalau dua orang bisa nggak mengembangkan kata benda ini dua? Abdun atau abdin. Kalau duanya bagaimana? Ditambah alif sama nun. Apa itu Pak Tobi? Abdani. Iya. Itu kalau dua. Kalau banyaknya, apa banyak? Abdun. Kalau dipakai abduna itu banyak laki-laki. Dia laki-laki memang, tapi dipakai adalah perempuannya nggak ada juga ini. Yang ada abdun saja. Kalau abdah nggak ada. Jadi abdun, abdani, kalau bentuknya ketaksir perginya. Jadi abdun, abdani, ibadun. Oh, ibadun ke taksir ya Pak? Iya, ketaksir. Gitu ya. Jadi abdun, satu hamba. Kalau dua dia abdani. Kalau banyak ibad. Iya ya. Ibadun. Abdani. Jamak taksir. Iya, jamak taksir. Kalau ini karena artinya orang, kan budak ini kan orang ini. Maka dia dua kebebasan. Bisa dia berbentuk nanti kata tunggal perempuan digunakan. Dan kalau waktu jamak taksirnya. Jadi namanya taksirnya ini adalah jamak taksir berakal. Ya. Tapi dua kebebasan sama dia. Bisa menggunakan tunggal perempuan. Bisa menggunakan banyak. Jadi kita bisa menggunakan misalnya kalau ini adalah budak-budak. Kita bisa mengatakan hazihi ibadun. Atau tilka ibadun. Tapi bisa pula kita pakai haulai. Kan gitu. Jadi dua. Atau ulaika ibadun. Kalau dia arti orang. Tapi kalau dia arti benda saja, tidak ke orang, maka cukup tunggal perempuan. Misalnya begini, kan ada ayat tilkar rusul. Kan ada di juz-juz Al-Baqarah itu. Tilkar rusulu. Ya, tilka itu kan kata penunjuk. Enggak, kata penunjuk apa itu? Ya, jauh, tapi laki-laki perempuan. Laki-laki. Tilka. Tilka. Apa ya? Perempuan. Ya, berapa? Satu. Banyak. Satu. Banyak. Mana banyak? Kalau banyak ulaika. Iya. Itu satu penunjuk. Tilka. Iya, tilka. Tapi rusul Jamak. Banyak. ya jamak dari rasul. Rasulun. Ya.
Ya. Rasul. Ya, Rasulullah. Ini Rusul. Jamaknya jamak apa itu? Jamak taksir. Ya, taksirnya berakal atau tidak? Berakal. Akal. Itu maka dua boleh dipakai nanti. Tilkar rusul boleh dipakai ulaikar rusul. Gitu. Untuk yang berakal ya Pak. Ya, yang berakal dua kebebasan sama dia. Tapi kalau tidak berakal, yang tidak berakal lagi ya, yang tidak berakal contohnya seperti Jabal. Jabal. Jabal kan gunung ya. Iya. Kalau dua gunungnya? Jabalani. Ya, kalau banyak gunungnya? Jubul. Jibal. Jibal. Iya, Coba iya, kalau kita tunjuk, misalnya itu adalah gunung. Tilka, Jibalun. ya, tilka jibalun. Tapi jangan dicoba-coba nanti ulaika jibalun. Jangan. Ulaika. Kan ulaika itu bentuk banyak. Banyak. Ya. Nggak boleh. Yang Jadi boleh jibal. itu, ya cukup bentuk perempuan. Tilka jibal atau hazil jibal. Bentuk tunggal saja. Kalaupun dia menjadi apa? Kalau dia jadi fa'il, misalnya runtuh ya. Kalau jadi fa'il dia misalnya runtuh hadama. Hadama. Kan fi'il madi. Kalau telah runtuh gunung itu, hadama jibalun. Kan masih hadama fi'ilnya. Tapi kalau nanti gunung-gunung yang runtuh, jangan hadama dipakai lagi. Hadamat. Itu kuliah bahasa namanya. Tapi bagi yang nggak mendasar itu nggak bisa menangkapnya. Nah, itu maka sambungannya Pak Tommy, maka disebut-sebut abdi satu. Kalau banyak ibadnya. Lalu ada di belakangnya lagi hi. Ini bentuknya lupa Tommy. Hi bentuk apa ini? Kalau hi bentuk apa dia? Hi kata ganti. Ya kata ganti atau dhamir. Nah, baru ditanya kalau dia jadi dhamir atau kata ganti, jabatannya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dari abdi ya. Si mudhafnya si abdi, tapi mudhafun ilaih artinya tempat bersandarnya kepadanya. Atau ini kalau bahasa Inggris kan possessive pronoun ya, dari he ya. Iya. Kalau he possessive pronounnya apa Ibu Sabrina? He. Him. Is. Ya. Kan his jadi ya. His. Is. Facebook. Kalau she, Her. hers. Hers. Kalau benda apa dikasih pasti itu kan karena orang. Ya, it. Kalau benda pengganti orang? It. Apostrophe S. It. Apostrophe S ya, dikasih S ya. It's. Oh iya, apostrophe S. Ya. Jadi kalau nanti ayo belajar bahasa Inggris sama malah mau belajar bahasa Arab salah. Fokus bahasa Arab. Fokus bahasa Arab salah ya. Itu makanya awak temukan bapak-bapaknya ahli matematika lah baru ngurungi lah kayak Pak matematika awan adalah awak berdoa-doa lain. Makanya ilmu mengaji ini sampai menghembuskan nafas terakhir, sampai menggolek-golek awak itu nanti difokuskan. Jangan fokus yang lain. Kalau fokus yang lainnya awak di pagarahan di bilik. Lain ada ingatan lain karena dibaca ayat waktu baca ayat itu
Aku fiilnya, aku fa'ilnya, ama kasusnya apa itu cara. Itu cara. Misalnya kalau ibu-ibu, bapak-bapak kalau baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awalnya paham, Alhamdulillah pokok kalimat. Sebutannya lillahi jar majrur. Rabb itu adalah dia badal dari Allah. Al-alamin mudhafun ilaih. Kalau awak mengejakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, pengendali, pemilik, penghancur semesta alam. Kata Allah. Itu dari kana. Lain tekan ibu ini. Kata Allah. Caweknya kalau tulus mengucapkan itu. Umatku telah memujiku. Iya. Apa kalau bahasa Arabnya? Hamida. Hamidah. Hamidani. Hamidani. Hamidani abdi. Itu cerita mengko abdi tadi pakaiannya telah memuji kepadaku hambaku, kata Allah. Itu kan dalam hadis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Awak kerjaan. Dijawab dia Allah. Hamidani abdi. Itu nanti kanak-kanak sedang kalau menggolek atau hampir ke mati awak kau. Itu mangko tidak ada mengaji matematika lah ya. Tidak ada mengaji kimia lah ya. Hamidani itu yang pakai hambaku gitu ya Pak. Makanya. Ya, abdi itu nah hambaku. Itu punya. Hamidani. Kalau Hamidah fil madi. Iya, kok pakai Hamidani? Tapi karena di dakian joya. Kalau dakian kan mesti pakai nun lil wiqayah, nun PPP. Iya. Sebab kata fiil ambu pantang baris bawah. Jadi kata sia pokoknya dan siana malake kalian mesti kalian baris bawah terakhirnya. Iya. Jadi dalam pertengkar itu datanglah nun, biarlah dan baris bawah. Nun wiqayah. Nun lil wiqayah. Wiqayah itu aslinya dari qa. Ya, wakina, waqaya, memelihara. Kan berdoa wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kina, itu fil amar tuh. Kina, peliharalah kami. Nah. Azabannar. Ya, sampai di sini saja dulu Pak Tommy ya. Halo Pak Tommy. Iya. Ya, saya kasih gambar merah ya. Nanti kajian lagi ulang. Jadi awak tidak perlu capek tamat dah. Jadi Pak Tommy dan kawan-kawan tidak perlu capek awak tamat kok capek jangan gitu. Aku salah. Ambagi lu ambagi bintang lu supaya tandoinya. Ya. Allazi asra bi 'abdihi. Bamang ko ada bintang. Kaji singgu situ baru ya. Coba ulang sekali lagi Pak Tommy. Subhana bentuknya bentuk apa? Itu isim masdar. Iya, bentuk masdar. Sebenarnya kalau pakai elif sama nun itu apa maksudnya? Sangat sempurna. Ya, jadi membersihkan itu maksudnya bertasbih kok sangat sempurna membersihkan apa? Sangat sempurna membersihkan pikiran pandangan kita tentang Allah. Sebenarnya kalau dalam-dalami kesikos adanya, awak kesah hanya sekadar penyelidik seketik untuk manfaat sebenarnya. Buktinya, memang ko takah ko lama-lama awak meninggal pun tak tentu bila batihnya apa sesuatu. Kama baca rohnya. Kalau tidak karena Allah tidak tahu istilah. Jadi awak ko makhluk sebenarnya. Sebab berfikir. Ya, makhluk berfikir. Kalau lah berfikir berarti makhluk bingung ya. Makhluk bingung. Iya makhluk bingung awak. Iya, betul. Iya.
Jadi makin bingung. Iya, memang bingung awak. Awak kalau nak ditunjukkan dia Allah bingung. Oh iya. Itu mangko ada mau baca buku The Man is Noun in and Unknown-nya, makhluk yang tidak kenal. Bambang kau sampai tidak tahu awak diri awak, saya bisa jawab sebelum tutup. Bambang kau sampai bitu awak makhluk yang tidak tahu di diri awak. Saking rumitnya, Jawabnya. semakin rumitnya baru. Ya, indah. Bambang kau itu jawab yang kesudahnya Pak Bet. Karena awak dikendalikan oleh Allah. Lun, salah. Salah. Bambang kau awak menjadi makhluk dan jadi bingung. Biasanya orang bingung tuh, mangko tahu bingung apa angkanya dulu. Kurang Lembut. Enggak. Deknya tahu. Dek apa Pak? Deknya tahu? Iya, kan dia awak tahu mangko awak jadi bingung. Dia tahu, insulinnya tidak tahu. Itu jadi. Kalau orang tidak tahu tidak bingung ya. Enggak salah dah. Itu mangko ayam tak tahunya bahasa bingung dah. Iya, tenang aja. Tahu mangko kebingung ya Pak Bet. Iya, awak kan murid Faiz kok. Makanya Pak Bet perlu belajar filsafat jadi apa orang-orang filsafat. Pokoknya didengar saja ceritanya dulu. Perlu dengar tapi awak jangan salah memahaminya. Iya. Itu siapa lo nado sebutnya lain. Faiz nado ampun nama mikian. Bang, kok terjadi manusia kok jadi bingung karena dia tahu. Jadi sehebat-hebat apapun tahu awak jadi menjadi bingung. Yang tak bingung. Mangko ndak bingung awak, dia awak mempelajari kata Allah, itu ndak bingung awak jadi. Kalau ndak bingung, cuma menghilangkan bingung kok orang banyak kerjanya, pergi jalan-jalan, pergi rame-rame, galak-galak. Jadi sehingga kebingungan tuh hilang dia. Apa Bet? Sementara bro. Ya, sementara. Jadi itu mangkonya kalau dan mengaji orang pemikiran-pemikiran kok kelasnya memang beda. Ada kelasnya nak panjang-panjang, penganak dia nak panjang, mana tanam lado buah jual ke pasar, beli tambah itu sekadar itu. Tak panjangnya penganak dia. Jangan panjang-panjang penganak jadi merasakan sebenarnya penderitaan tu orang dan panjang penganak. Nabi Musa tidak pernah sakit. Nabi Musa tidak pernah sakit itu karena dalam pikirannya anak itu sakit itu. Itu. Kalau mulai jalan penganak. Tapi makin jalan penganak, makin bingung kecuali kalau menjadi hamba Allah. Kalau jadi hamba Allah atau bingung itu mah kurang. Ada yang tak panjangnya dia mengaji dia ndaknya. Jadi kita Imam Ghazali jangan dibawa-bawa berpikir berenang di lautnya. Beko hanya kalau lah pandai nak barang. Mari tutup pengajian dulu ya. Allahumma besok supaya orang besok nak ketampil Ibu Didi ya. Lu tak pun Sabrina. Ada ya Pak banyak. Ya diulang juga apa tu surat Nur tu. Ya. Mari berdoa. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, ilal liqa. Kami sudah berangkat lagi doa. Allahumma amin alaina fi safarina. Pak. Ya. Sama Dek. Kami sedang di Sidikalan kok Bu.
Iya, setelah Medan baru. Lima Pak? Guru ke Aceh. Ya, perbatasan Sampai kita masuk perbatasan masuk ke Aceh. ke Aceh Pak. Iya, tapi di tengah jalan baru sih di Kalang namun. Guru libur Nataru. Oh. Di tangan